Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salman dari kelas 4D. Sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan pola. Dalam computer vision, pengenalan pola atau pattern recognition merupakan tahapan yang dilakukan setelah pengolahan citra atau image processing. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang umumnya dilakukan dalam merancang sebuah sistem computer vision atau pengolahan citra dan pengolahan pola. Pertama, akuisisi citra. Kedua, perbaikan kualitas citra. 3, segmentasi citra. 4, ekstraksi ciri. 5, identifikasi atau klasifikasi. 1, akuisisi citra atau image acquisition. Akuisisi citra merupakan proses menangkap atau capture atau memilih atau scan citra analog sehingga diperoleh citra digital. Alat yang dapat digunakan untuk mengakuisisi citra digital antara lain kamera digital, webcam, smartphone, scanner, Microsoft Digital, pesawat ronsen atau sinar X, pesawat MRI, pesawat CT scan atau pesawat radiognostik lainnya. Hal-hal yang diperhatikan dalam proses akuisisi citra diantaranya resolusi alat akuisisi, jarak dan sudut pengambilan citra, pencahayaan atau perbesaran sedang atau zoom, pergerakan objek maupun pergerakan kamera, statis dinamis, dan format citra hasil akuisisi. 2, perbaikan kualitas citra. Perbaikan kualitas citra merupakan tahapan pre-processing dalam pengolahan citra yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas suatu citra. Indikator citra dan kualitas baik adalah hasil segmentasi. Jika tanpa melalui proses perbaikan kualitas citra hasil akuisisi sudah dapat tersegmentasi dengan baik, maka tahapan perbaikan kualitas citra boleh tidak digunakan. Namun apabila hasil segmentasi belum baik, maka perlu dilakukan tahapan perbaikan kualitas citra. Oleh sebab itu, perbaikan kualitas citra dapat dikatakan tahapan yang bersifat opsional. Selain bersifat opsional, perbaikan kualitas citra juga bersifat subjektif dan eksperimentatif karena tidak ada algoritma yang baku untuk meningkatkan kualitas citra. Perbaikan kualitas citra dapat dilakukan melalui operasi titik, operasi spasial maupun operasi transformasi. Metode perbaikan kualitas citra diantaranya adalah intensive adjustment, contrast stretching, filtering, intermediate filter, low pass filter, high pass filter, dan sebagainya. 3, segmentasi citra. Dalam pengolahan citra terkadang dibutuhkan pengolahannya hanya pada objek tertentu saja. Oleh sebab itu diperlukan proses untuk memisahkan objek yang dikehendaki dengan objek lain yang tidak dikehendaki. Proses memisahkan antara objek yang dikehendaki atau foreground dengan objek lainnya yang tidak dikehendaki seperti background disebut dengan segmentasi citra. Pada umumnya, hasil keluaran proses segmentasi adalah berupa citra biner di mana foreground berlogika 1 sedangkan background berlogika 0. Sama seperti perbaikan kualitas citra, segmentasi citra juga bersifat subjektif dan eksperimentatif karena tidak ada algoritma yang pasti untuk memisahkan antara foreground dengan background. Apabila seluruh objek dalam citra adalah objek yang dikehendaki, maka tidak perlu dilakukan proses segmentasi citra. Oleh sebab itu, proses segmentasi citra juga bersifat opsional. Metode segmentasi citra diantaranya adalah thresholding, active contour, deteksi tepi, Kalman clustering, filter Gabos, fuzzy Kalman clustering, photosheet, transformasi Hopf, dan sebagainya. 4, ekstraksi ciri. Untuk mengenali objek dalam citra dibutuhkan parameter-parameter yang mencirikan objek tersebut. Ciri yang dapat digunakan untuk membedakan objek satu dengan objek lainnya diantaranya adalah ciri bentuk, ciri ukuran, ciri geometri, ciri tekstur, dan ciri warna. Masing-masing objek diekstrak cirinya berdasarkan parameter-parameter tertentu yang dikelompokkan pada kelas tertentu. Misalnya, untuk mencirikan ukuran suatu objek yang termasuk dalam kelas ukuran besar maka digunakan parameter luas dan keliling. Dari parameter tersebut kemudian dijadikan sebagai data masukan dalam proses identifikasi atau klasifikasi. Pada proses pengenalan pola yang kompleks dibutuhkan ciri yang kompleks pula.
Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian mengenai ciri apa yang benar-benar dapat membedakan antara objek satu dan objek yang lain. Terakhir, identifikasi atau klasifikasi. Dalam proses ini, nilai parameter-parameter yang presentasikan ciri objek pada masing-masing kelas dijadikan sebagai data masukan. Data tersebut kemudian diolah sehingga diperoleh suatu rumusan untuk mengenali objek. Dalam tahapan identifikasi, umumnya dilakukan dua proses utama, yaitu proses pelatihan dan proses pengujian. Proses pelatihan dilakukan menggunakan sekumpulan data latih yang membuat parameter ciri atau feature yang digunakan untuk membedakan antara objek satu dengan objek lainnya. Proses pelatihan memetakan data latih menuju target latih melalui suatu rumusan atau algoritma identifikasi atau klasifikasi. Algoritma digunakan dipilih berdasarkan pada karakteristik ciri feature dari objek. Algoritma yang biasa digunakan antara lain jaringan syaraf tier 1, super vector machine, pattern clustering, Kanner's network, Yuka fuzzy chain clustering, Ivy Bayes, dan lain-lain. Akhir dari proses pelatihan adalah suatu rumusan terbaik yang memetakan data latih menuju target latih yang ditunjukkan dengan tingkat akurasi proses pelatihan. Proses selanjutnya yaitu proses pengujian. Pada proses ini, rumusan yang dihasilkan dari proses pelatihan digunakan untuk memetakan data uji sehingga diperoleh data keluaran yang kemudian dibandingkan dengan target uji sehingga dapat diperoleh tingkat akurasi dari proses pengujian. Hal-hal yang diumumkan digunakan dalam proses pengenalan pola adalah sebagai berikut. 1. Presentasi pembagian data untuk data latih dan data uji adalah 50% dibandingkan 50%, 60% dibanding 40%, 70% dibanding 30%, dan 80% dibandingkan 20%. 2. Tingkat akurasi proses pelatihan umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat akurasi proses pengujian. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau suara-suara yang tidak diperkenankan. Sebelumnya juga saya minta maaf apabila ada salah sebelumnya di mengirim tugas awal melalui Google Drive apabila privasi atau terkunci. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.